Di Hong Kong yang hiruk-pikuk, di antara kondisi kontras gedung-gedung pencakar langit dan labirin sempit, tinggal seorang ibu rumah tangga bernama Lau Wantung. Lau hidup berkecukupan. Dia tinggal bersama suami dan kedua anaknya di sebuah apartemen di kawasan Song Kwan O. Suaminya kerap bepergian ke luar negeri untuk urusan pekerjaan. Karena itu, Lau tampil dominan dalam mengatur rumah tangga, mulai dari urusan dapur hingga pendidikan anak-anak. Dulu Lau bekerja, dia mantan beautician yang berkecimpung di bidang kecantikan. Dia peduli dengan detail kecil, penampilan, kebersihan, dan keteraturan. Di usianya yang sudah 40-an, tubuh dan wajahnya tetap terawat. Kemana-mana dia selalu tampil gaya dan rapi. Apartemennya juga senantiasa resik. Baginya, tempat tinggal merupakan cerminan dirinya, rapi, teratur, dan terkendali. Dan untuk memudahkan mencapai hal itu, dia butuh bantuan seorang ART. Di Hong Kong, tenaga ART mudah diperoleh lewat agen dengan gaji relatif terjangkau. ART umumnya merupakan buruh migran yang mayoritas berasal dari Filipina dan Indonesia. Lau sering mendengar informasi dan melihat langsung tetangga, teman, dan kerabatnya mempekerjakan ART asing baik yang berasal dari Filipina maupun Indonesia. Dan Lau suka ART asal Indonesia yang dikenal sabar, patuh, dan rajin bekerja. Demikianlah lewat sebuah agen tenaga kerja pada tahun 2010, Lau berhasil mendapatkan seorang ART asal Indonesia bernama Tuti Lestari Ningsih. Tuti berasal dari Jawa Timur. Sama seperti rekan-rekan lainnya sesama TKI, dia datang ke Hong Kong untuk mencari uang guna memperbaiki kehidupan di Indonesia yang morat-marit. Awalnya semua berjalan normal. Tuti belajar beradaptasi, mempelajari aturan dan keinginan majikannya, Nyonya Lau. Pagi-pagi dia bangun dan membantu menyiapkan sarapan serta memastikan kebutuhan seluruh anggota keluarga terpenuhi. Tuti membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan memasak sesuai arahan si Nyonya. Dia berusaha mematuhi seluruh perintah dan ekspektasi Lau yang ternyata tidak mudah sebab si Nyonya cerewet, galak, dan tidak pernah puas. Setiap hari Tuti menerima hardikan, bentakan, dan makian yang kemudian meningkat menjadi penganiayaan fisik. Si Nyonya tidak memberinya makanan yang cukup, bahkan gaji tidak dibayar penuh. Hari libur yang seharusnya menjadi hak Tuti pun tidak pernah diberikan. Di dalam apartemen, Tuti hidup dalam ketakutan, kelelahan, dan perasaan terancam. Si Nyonya kerap mengancam agar Tuti tidak mengadu tentang perlakuan minus yang diterimanya. Jika tidak, keluargamu di kampung akan menanggung akibatnya. Tuti yang ketakutan memilih bungkam, tidak berani melaporkan ulah majikannya kepada siapapun. Karena kurang makan dan bekerja non-stop serta mendapat tekanan mental serta kekerasan fisik, kondisi tubuh Tuti menurun drastis. Akibatnya, Nyonya Lau yang semakin tidak puas dengan kinerjanya memutus kontrak kerja Tuti. Demikianlah sepeninggal Tuti pada tahun 2011, Lau langsung mempekerjakan ART lainnya juga asal Indonesia yang bernama Nur Hasanah. Nur Hasanah asal Tulung Agung, Jawa Timur. Dia sudah menikah dengan seorang pria asal Buleleng, Bali. Nasib Nur Hasanah tak jauh beda dengan Tuti. Lau kerap membentak dan memakinya, juga memukul dan menendangnya. Jangan coba-coba melapor karena keluargamu di kampung akan celaka, ancam si Nyonya. Nur Hasanah merasa hidupnya di apartemen Lau bukan lagi untuk bekerja, melainkan hanya sekadar bertahan hidup. Dia bekerja tanpa libur, gajinya tidak dibayar penuh. Si Nyonya yang pelit hanya memberinya sedikit makanan. Dan sama seperti Tuti, Nur Hasanah pun bungkam, menerima dengan pasrah nasibnya, hingga ketika fisiknya semakin lemah, si Nyonya segera menyingkirkannya dengan cara memutus kontrak kerja pada tahun 2013. Begitu Nur Hasanah pergi, Lau pun kembali mencari ART baru lewat agen yang lagi-lagi memberinya ART asal Indonesia yang bernama Erwiana. Dan lewat Erwiana inilah dunia Nyonya Lau akan dibuat jungkir balik. Begini ceritanya. Erwiana Sulistianingsih berasal dari Dusun Kawis, Desa Pucangan, Kecamatan Ngerambe, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Di usia 22 tahun, dia datang ke Hong Kong sebagai TKI dan bekerja sebagai ART di sebuah apartemen di kawasan Song Kwan O yang dihuni Lau Wantung beserta suami dan 2 anak mereka. Kontrak kerja Erwiana dimulai 30 Mei 2013 selama 2 tahun. Di dalam kontrak, tertera gaji Erwiana per bulan jika dirupiahkan sekitar 4,7 juta. Selain itu, dia juga mendapat tunjangan sebesar 1 jutaan jika majikan tidak menyediakan makanan.
Erwiana tentu senang, sebab kalau dibandingkan dengan UMR di Indonesia saat itu yang hanya berkisar 1 hingga 2 juta per bulan, maka gajinya di Hong Kong sebagai ART terhitung sangat besar, sama besarnya dengan pekerja kantoran bergelar sarjana. Tapi kebahagiaan Erwiana segera sirna sebab si nyonya majikan selalu marah-marah, seolah pekerjaannya tidak ada yang beres. Erwiana kenyang oleh bentakan dan makian si nyonya. Setiap hari dia bekerja selama berjam-jam dan hanya diizinkan istirahat atau tidur maksimal 3 hingga 4 jam saja. Dia hanya boleh menggunakan toilet 2 kali setiap harinya untuk menghemat air. Selebihnya Erwiana terpaksa menahan untuk buang air kecil, dan atas perintah si nyonya, Erwiana akhirnya buang air kecil di kantong plastik. Jatah makan dan minum Erwiana sangat menyedihkan, berupa beberapa potong roti, semangkuk nasi, dan sisa lauk. Dirinya sudah biasa kehausan sebab hanya dijatah 1 botol air minum setiap hari. Sungguh Erwiana sangat terhina dan terpukul, sebab di kampung saja dia bisa menggunakan kamar mandi sesukanya, juga tidak kekurangan makan dan minum. Karena pekerjaan berat dan setiap hari kelaparan, lambat laun tubuh Erwiana lemas. Mentalnya pun perlahan hancur karena selalu dimaki dan fisiknya dianiaya. Setelah sebulan bekerja, Nyonya Lau memberinya pil yang disebutnya vitamin agar Erwiana bugar. Tapi begitu Erwiana menelan pil itu, bukannya bugar, menstruasinya malah berhenti. Demikianlah Erwiana menjalani hari-harinya yang buruk di apartemen si Nyonya. Setelah 5 minggu bekerja, dia memberanikan diri meminta gaji, tapi Nyonya menolak. Cukup sudah, Erwiana merasa tidak ada lagi gunanya bertahan. Dia pun nekat kabur dan melaporkan perlakuan majikannya kepada pihak agen di Hong Kong. "Saya mohon ganti majikan," pintanya pada agen yang menolak dan malah mengantar Erwiana kembali ke apartemen Nyonya Lau. Sejak itu, hidup Erwiana semakin buruk bak di neraka. Si nyonya bertambah kejam. Dia mengunci Erwiana di dalam apartemen agar tidak bisa keluar dan kabur lagi. Si nyonya hanya membukakan pintu saat menyuruh Erwiana membersihkan pintu dan membuang sampah keluar. Akibatnya, Erwiana tidak pernah bertemu dan melihat tetangga atau siapapun. Dirinya selalu diawasi dengan ketat oleh si nyonya dan kedua anaknya. Dan parahnya, kini tidak hanya bentakan dan makian yang diterima Erwiana, namun juga penganiayaan fisik bertubi-tubi. Lau menendang dan memukulnya, juga meninju, mencakar, dan menampar wajah Erwiana hingga babak belur. Si nyonya menganiaya tidak hanya dengan tangan kosong, tapi dengan berbagai benda seperti hanger, gagang pel, penggaris, dan sedotan vacuum cleaner. Pernah suatu hari, saking laparnya, Erwiana makan roti milik si nyonya. Akibatnya, nyonya mengamuk dan menonjok mulut Erwiana hingga bibir berdarah dan gigi depan pecah dan bergeser. Meski Erwiana kesakitan, si nyonya tak sudi membawanya ke dokter. Pada bulan Juli dan Oktober 2013, si nyonya kembali meninju wajah Erwiana hingga hidungnya berdarah dan tulang hidung patah. Si nyonya juga pernah memukul kepala Erwiana dengan benda keras hingga sang ART jatuh pingsan. Saat siuman, meski kepala Erwiana sakit, si nyonya tidak peduli dan langsung memaksanya membersihkan rumah. Sudah tidak terhitung penyiksaan yang diterima Erwiana hingga wajah dan sekujur tubuhnya babak belur. Karena terus-menerus bekerja non-stop 21 jam setiap hari dengan waktu istirahat dan tidur minim, Erwiana terkadang mengantuk dan tertidur ketika bekerja. Beberapa kali saat membersihkan tangga, dirinya tertidur di anak tangga. Nyonya Lau yang memergoki langsung naik pitam dan menarik kakinya sehingga Erwiana jatuh terjengkang hingga punggungnya terluka. Si nyonya juga pernah memasukkan tabung penyedot debu atau vacuum cleaner ke mulut Erwiana dan memutar tabung itu hingga bibir dan gigi Erwiana berdarah. Luar biasa penyiksaan yang dilakukan Lau terhadap Erwiana sehingga banyak meninggalkan luka-luka di tubuh sang ART termasuk di kaki yang akhirnya menimbulkan infeksi cukup parah sampai-sampai Erwiana kesulitan untuk berjalan. Demikianlah setelah kurang lebih 7 bulan Erwiana bekerja, si nyonya merasa ART-nya yang sakit tidak berguna lagi. Di awal Januari 2014, dia membelikan tiket pulang untuk Erwiana, tapi dia tidak membayar gaji ART-nya itu dan hanya membekali uang Rp100.000. Nyonya Lau mengancam jika Erwiana melaporkan penganiayaan yang dialaminya, maka keluarga Erwiana di kampung akan celaka. Si nyonya kemudian mengenakan 6 lembar baju dan 2 lapis celana serta popok agar Erwiana tampak gemuk. Kemudian si nyonya memesan taksi untuk mengantar Erwiana ke Bandara Hong Kong. Di bandara, Erwiana bertemu Rianti, rekan sesama TKI Hong Kong asal Magetan yang juga akan pulang ke Indonesia.
Erwiana pun curhat tentang penganiayaan yang dialaminya. Rianti yang kasihan menemani Erwiana hingga ke Bandara Adi Sumarmo di Jawa Tengah, lalu melanjutkan perjalanan ke kampung Erwiana di Ngawi, Jawa Timur. Rianti juga segera mengabarkan kondisi Erwiana kepada rekan-rekan sesama TKI di Hong Kong dan mengirimkan foto-foto kondisi Erwiana yang sangat memprihatinkan akibat disiksa majikan di Hong Kong. Kabar itu menyebar cepat. Foto-foto kondisi Erwiana beredar di jejaring sosial, menimbulkan gelombang simpati dan kemarahan. Organisasi buruh migran, aktivis hak asasi manusia, hingga media internasional ikut menyorot kasus itu. Orang tua Erwiana menangis melihat anak mereka pulang dari Hong Kong dengan kondisi penuh luka di sekujur tubuh. Kepada media, sang ayah Rohmat mengatakan, "Saya sangat terpukul dan syok melihat kondisi anak saya ketika datang diantar temannya dari Hong Kong ke rumah. Dulu waktu berangkat ke Hong Kong, berat badannya 50 kg, tapi saat pulang merosot menjadi kurang dari 25 kilo. Sangat tragis, tubuh anak saya penuh luka dan kondisi lemas. Saya minta keadilan hukum." Erwiana kemudian dirawat di Rumah Sakit Amal Sehat Sragen. Karena berita tentang Erwiana viral, ruang perawatannya dijaga ketat aparat kepolisian. Bahkan Presiden SBY sempat menghubungi Erwiana lewat telepon untuk menanyakan kondisinya. Puluhan jurnalis Hong Kong dan Indonesia berusaha meliput kondisi Erwiana di rumah sakit. Tekanan publik semakin besar. Demonstrasi digelar di Hong Kong. Ribuan orang turun ke jalan menuntut keadilan bagi Erwiana dan perlindungan lebih baik bagi pekerja rumah tangga asing. Erwiana menjadi simbol penderitaan pekerja migran dan kisahnya mengguncang hati banyak orang. Akhirnya, kepolisian Hong Kong bertindak dan menetapkan Lau Wan-tung sebagai tersangka dan mendakwanya telah melakukan penganiayaan dan intimidasi pada Erwiana, buruh migran asal Indonesia. Berdasarkan investigasi polisi, terungkap Lau sebelumnya juga pernah menganiaya 2 ART lainnya asal Indonesia, yakni Tutik Lestariningsih dan Nur Hasanah. Lau yang sempat ditahan polisi kemudian dibebaskan sementara dengan jaminan sekitar 1,5 miliar rupiah, menunggu proses hukum selanjutnya. Tampaknya pemerintah Hong Kong syok karena gaung kasus Erwiana ini sangat besar. Hong Kong menjadi sorotan tak hanya media lokal namun media internasional. Kasus Erwiana menjadi kasus paling terkenal di Hong Kong sehubungan dengan pelanggaran hak pekerja migran asing. Di persidangan, terdakwa Lau Wan-tung bersikeras dirinya tidak bersalah dan dakwaan terhadap dirinya dibuat-buat dan penuh agenda tersembunyi. Namun kesaksian para korban Erwiana, Tutik, dan Nur Hasanah lebih meyakinkan, terutama pengakuan Erwiana yang menjadi sorotan utama disertai bukti berupa foto-foto dan hasil pemeriksaan medis sehubungan dengan penganiayaan fisik yang dialaminya selama kurang lebih 7 bulan. Penganiayaan yang sebelumnya juga dialami Tutik dan Nur Hasanah memperlihatkan bahwa penganiayaan tersebut bukan insiden tunggal, melainkan pola berulang yang dilakukan Lau terhadap ART asal Indonesia. Telah terjadi kekerasan sistematis di balik pintu apartemen Nyonya Lau. Meski begitu, suami dan kedua anak Lau membantah dan mengatakan Lau adalah wanita baik. Mereka tidak pernah melihat Lau menganiaya para korban. Pada Februari 2015, berdasarkan kesaksian dan bukti-bukti, pengadilan Hong Kong menyatakan Lau Wan-tung bersalah atas 18 dakwaan, termasuk penganiayaan berat, intimidasi, gagal membayar gaji, dan gagal memberikan hari libur kepada Erwiana, serta telah melanggar hak-hak pekerja rumah tangga lainnya, yakni Tutik dan Nur Hasanah. Hakim menyatakan perlakuan Lau menunjukkan pola eksploitasi sistematis terhadap pekerja migran asal Indonesia dan menjatuhkan vonis penjara 6 tahun padanya serta denda sebesar 15.000 dolar Hong Kong yang saat itu setara dengan 24 juta rupiah untuk dibayarkan kepada Erwiana. Menanggapi vonis 6 tahun dan denda 24 juta rupiah tersebut, Erwiana mengatakan tidak sepenuhnya puas sebab tidak sebanding dengan penderitaan yang dialaminya. Bukan saya saja yang menjadi korban, tapi juga Tutik dan Nur Hasanah. Dan tidak ada jaminan Lau tidak melakukannya lagi di masa mendatang, kata Erwiana. Meski begitu, Erwiana menghargai keputusan sang hakim. Saya sangat senang dan mengapresiasi Hakim Amanda Woodcock karena telah menyatakan perbudakan modern di Hong Kong memang benar-benar ada. Sementara itu, Rohmat, ayah Erwiana, juga menyampaikan ketidakpuasannya. Akibat siksaan tersebut, anak saya mengalami cacat permanen pada tubuhnya. Hukuman 6 tahun penjara tidak setimpal dengan luka fisik dan jiwa anak kami.
Kasus ini membuat nama Erwiana masuk dalam daftar 100 orang paling berpengaruh pada tahun 2014 versi majalah Time karena keberaniannya mengubah penderitaan pribadi menjadi simbol perjuangan global bagi hak-hak pekerja migran. Namun sayang sekali kasus ini masih membuahkan kekecewaan lanjutan. Erwiana yang tidak puas lewat kuasa hukumnya mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi kepada Lau Wantung. Dan pada tahun 2017, Pengadilan Distrik Hong Kong memutuskan Lau harus membayar ganti rugi kepada Erwiana kurang lebih 1,3 miliar rupiah. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Lau telah dinyatakan bangkrut oleh pengadilan, sehingga ganti rugi itu tidak pernah benar-benar dibayarkan kepada Erwiana. Lau bebas dari hukuman ganti rugi, dan surprise, pada tahun 2018 setelah menjalani hanya sekitar 2/3 hukumannya, dia bebas. Meski pembebasan itu memicu kritik keras dari kelompok buruh migran dan aktivis HAM yang menyebutnya sebagai penghinaan terhadap keadilan dan menyakitkan serupa menabur garam pada luka, apa boleh buat? Case closed, kasus ditutup. Erwiana memang menang di mata dunia, tetapi keadilan yang dijanjikan tak pernah benar-benar tiba. Namanya tercatat sebagai simbol keberanian, sementara kasusnya berakhir dengan ironi, pelaku bebas dan ganti rugi tak terbayar. Perjuangan pekerja migran masih terus berlanjut hingga kini. Setelah kejadian itu, kabarnya Erwiana aktif sebagai aktivis buruh migran Indonesia dan melanjutkan pendidikan di sebuah perguruan tinggi swasta di Jogja. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.